Saya melihat banyak orang Kristen itu tidak mengalami pertumbuhan secara rohani. Mereka lebih cenderung suka didoakan. Pendeta, apalagi pendetanya sudah terkenal, suka titip-titip doa, padahal dia sendiri bisa berdoa. Seakan-akan kalau didoakan hamba Tuhan itu lebih manjur daripada doanya sendiri. Kenapa? Saya nggak habis pikir. Karena tidak memiliki pemahaman yang benar tentang kebenaran. Mereka tidak mengalami pertumbuhan secara rohani. Jadi mereka bisa merasa nyaman kalau dekat pendeta, didoain pendeta. Padahal kita sendiri memiliki jalur yang bisa langsung masuk ke kerajaan Allah melalui nama Yesus Kristus Tuhan. Kita bisa berdoa langsung. Kenapa orang tidak percaya diri dengan apa yang didoakan? Karena mereka tidak kenal Tuhan, tidak mengalami Tuhan secara pribadi. Dan harusnya kekristenan kita itu harus bertumbuh terus setiap hari, berakar kuat di dalam Kristus. Jadi kehidupan kita itu benar-benar ngerti dan memiliki pengalaman dengan Tuhan secara pribadi. Orang-orang yang ngerti dan memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan ini, ketika dia menghadapi goncangan, tekanan, masa susah, masa-masa sulit, masa-masa di padang gurun, dihimpit, ditekan, dituduh, difitnah, dicaci maki, dia akan bereaksi seperti yang Tuhan mau. Tapi kebanyakan orang Kristen hari ini berkelakuan tidak seperti Yesus berkelakuan. Karena tidak mengerti kebenaran, tidak menghidupi kebenaran, malah bersikap seperti orang dunia, berkelakuan seperti orang dunia. Kalau orang dunia gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Tapi Yesus mengajarkan, kalau ditampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Orang minta kamu berjalan 1 mil, berjalan 2 mil. Orang minta bajumu, kasih jubahmu. Artinya apa? Kita harus melakukan extraordinary, di atas rata-rata. Kita harus melakukan lebih. Kita harus mengalami pertumbuhan, pengenalan akan Tuhan lebih. Dan gaya hidup kita harus mencerminkan, bukan gaya hidup orang dunia, tapi mencerminkan gaya hidup warga kerajaan Allah. Menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah yang kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak, kekristenan kita itu tidak bertumbuh sama sekali. Berapa banyak orang Kristen yang ngerti kebenaran? Kenapa orang nggak ngerti kebenaran? Kalau orang nggak ngerti kebenaran, dia akan melanggar kebenaran, peraturan, perintah kebenaran tersebut. Kenapa kita mesti ngerti kebenaran? Supaya kita itu belajar menghidupi firman itu. Bagaimana kita nggak ngerti kebenaran firman Allah? Apa yang kita harus hidupin? Peraturan-peraturan dunia, nasihat-nasihat leluhur, nenek moyang. Kita harus ngerti kebenaran supaya kita ini bertumbuh di dalam Tuhan, menghidupin firman Tuhan menjadi gaya hidup kerajaan Allah, memiliki gaya hidup sehari-hari yang mencerminkan perbuatan dan tindakan Yesus Kristus Tuhan. Kalau tidak, kita akan cenderung lebih suka bergantung dengan orang lain, lebih suka didoain orang lain. Kalau didoain hamba Tuhan itu rasanya cespleng, manjur. Padahal kita juga bisa berdoa dengan nama Yesus, lebih powerful juga, tanpa butuh pendeta. Memang kita membutuhkan pendeta untuk diajar firman Tuhan, itu dimuridkan supaya kita tidak liar dan ngawur. Tapi ketika kita berdoa atas nama, minta kepada Bapa dalam nama Yesus, harusnya juga sama power dan kuasanya. Tapi kenapa kita lebih cenderung nyaman rasanya kalau minta titipin doa pada pendeta ini, pendeta sana? Karena apa? Karena rata-rata tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Memiliki hubungan pribadinya hanya di gereja 2 jam. Dan hari-hari biasa tidak memiliki hubungan pribadi. Bagaimana bisa kenal Tuhan? Bagaimana bisa bertumbuh di dalam Kristus kalau makannya seminggu hanya sekali? Dan kita padahal dibutuhkan makan sehari berkali-kali. Supaya kita itu kuat, antibody kita kuat, imunitas kita kuat. Dan kita bisa melakukan aktivitas tanpa sakit penyakit. Dan kita mengalami pertumbuhan, bukan malah kerdil. Bapak Ibu, hari ini saatnya Bapak Ibu berubah yang dengar firman ini. Bukan saatnya minta titipin doa, titipin di sini. Memang Bapak Ibu pikir doa itu seperti paket kilat, seperti Gojek, Gosen, yang bisa dikirimin, bisa di COD, lewat dititipin sana-sini. Doa ini adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan secara pribadi, kita tahu ritme cara kerja Tuhan, kita kenali pribadi Tuhan, caranya Tuhan bekerja. Kita tuh memiliki keintiman. Kita yakin dengan apa yang kita doakan sendiri. Karena kita tahu dan kenal Tuhan.
Kekristenan bukan hanya minta didoain, minta ditumpangi tangan, minta diurapi, minta dititipin doanya. Tapi kekristenan itu membangun hubungan setiap hari, setiap saat dengan Tuhan. Bukan membangun hubungan 2 jam di gereja. Setiap hari bergaul dengan firman, bergaul dengan doa. Kalau Bapak nggak tahu berdoa, minta Roh Kudus ajarin itu berdoa. Nanti doanya tidak hanya jerit-jerit, minta ini butuhnya dibutuhin, tapi belajar masuk ke kedalaman hati Tuhan. Berapa banyak orang datang ke Tuhan hanya jerat-jerit, minta pertolongan ini, minta kebutuhannya dicukupin. Padahal hari-hari biasa tidak, seakan-akan tidak butuh dengan Tuhan. Tidak memiliki kebutuhan keintiman dengan Tuhan. Hanya yang dipusatkan adalah dirinya sendiri. Makanya orang-orang model seperti ini tidak akan mengalami pertumbuhan di dalam Kristus, sudah mengerti kehendak Tuhan sesungguhnya. Padahal Tuhan, ketika kita ini memiliki pergaulan, menyiapkan diri dengan keintiman bersama Tuhan, Tuhan akan limpahkan perkara-perkara ilahi dan hidup kita akan dipakai dalam skala yang lebih besar. Dampak yang lebih besar. Untuk kepentingan kerajaan Allah, bukan untuk kepentingan kita. Tuhan rela mati di kayu salib, menebus kita, supaya kita itu bisa mengerjakan perkara-perkara besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Menyelamatkan kita, bukan diri kita diselamatkan, tapi Tuhan memakai hidup kita untuk menyelamatkan banyak hal, banyak jiwa, memuridkan banyak jiwa. Masih banyak rencana besar yang Tuhan belum kerjakan dalam kehidupan kita. Bahkan kita hanyalah hari ini bangun hubunganmu dengan Tuhan, bangun keintimanmu dengan Tuhan, bergaul dengan firman, bergaul dengan firman, bertumbuh terus di dalam Kristus. Nanti pelan-pelan Tuhan akan bawa dalam skala lebih besar, menjadi berkat bagi banyak orang, memiliki pengaruh yang lebih besar lagi. Jangan berhenti sampai bertumbuh hari ini saja. Kejar Tuhan setiap hari. Miliki keintiman, miliki kedalaman dengan Tuhan. Miliki hubungan pribadi yang dalam dengan Tuhan. Untuk kita mengenal seseorang itu diperlukan waktu yang lama. Sampai kita ngerti kebiasaannya. Kita ngerti maunya. Kita ngerti seleranya. Kita ngerti caranya dia berjalan. Caranya bersikap. Caranya dia berkata-kata. Caranya menyampaikan segala sesuatu. Sama kita dengan membangun hubungan dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan tidak ada yang instan. Diperlukan waktu, diperlukan peremukan, diperlukan proses hari demi hari. Semakin hari semakin kenal Tuhan, semakin kenal Tuhan. Bapak Ibu, orang yang kenal Tuhan, memilih hubungan pribadi dengan Tuhan, hatinya itu dilembutkan. Mudah dibentuk, mudah diproses, mudah dipakai Tuhan. Tapi berapa banyak orang yang keras hati, merasa hebat sendiri, merasa bisa sendiri, dan pakai firman Tuhan untuk menghajar orang lain, untuk merendahkan orang lain. Orang-orang seperti itu karena orang hubungannya dengan Tuhan itu dangkal. Saya yakin dan percaya kalau seseorang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan secara dalam, Tuhan akan ubah hatinya. Yang Tuhan mau itu Tuhan merubah hati yang di dalam ini. Semakin memiliki keintiman dengan Tuhan, yang di dalam diubah. Manifestasinya dalam perbuatan fisik, kelakuan dan karakternya pun berubah. Semakin bertumbuh di dalam Kristus. Jangan menjadi orang Kristen yang dangkal. Dikit-dikit ada hamba Tuhan, minta didoain, minta diurapin, minta dititipin doanya, minta dijawab persoalannya. Tolong doain supaya persoalanku selesai. Padahal Tuhan punya maksud dan tujuan dalam setiap perkara yang Bapak Ibu alami hari ini. Apapun itu, Tuhan punya maksud dan tujuan masing-masing. Setiap orang itu berbeda-beda. Tujuan utamanya menjadi berkat bagi banyak orang. Tujuan utamanya kita menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus dahulu. Baru kita akan dilimpahi kekuatan dan kuasa untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Harus bertumbuh di dalam Kristus. Jangan stop menjadi orang Kristen yang jerat-jerit. Apalagi jerat-jeritnya di media sosial. Apa memang Tuhan jawab dengan doa di media sosial? Bangun hubunganmu dengan Tuhan secara pribadi di kamar doamu. Bertumbuh di dalam Kristus. Bukan hanya sekedar minta didoain. Kalau kita ini bertumbuh di dalam Kristus, kita akan mendoakan banyak orang. Amin. Saya percaya firman ini memang tidak enak didengarkan. Kalau Bapak nggak enak, ya di skip saja.
Tapi ini akan membuat kerinduan Bapak Ibu dengan Tuhan semakin kuat. Memiliki kedalaman, keintiman dengan Tuhan. Hanya orang yang memiliki kedalaman dan keintiman dengan Tuhan, hatinya siap diubahkan Tuhan. Hatinya lembut. Dan orang yang memiliki hati yang lembut, memiliki pertumbuhan secara rohani yang powerful. Orang itu yang dipakai Tuhan dan dipercayakan perkara-perkara besar. Amin. Lakukan, nikmati hubunganmu dengan Tuhan. Belajar bayar harga. Belajar bayar harga. Belajar bayar harga. God bless you.